Ya, seperti tadi yang sudah diinformasikan bahwa memang pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah atau PP turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan juga batu bara atau minerba ya. PP yang akan diterbitkan salah satunya ini adalah berisi syarat perpanjangan kontrak pertambangan di mana dari draft poin syarat yang akan diperpanjang ini diantaranya adalah penambahan beban perpajakan bagi produsen pertambangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Bagaimanakah sebenarnya tuntutan pajak dan royalti ini akan dihadapi para pengusaha batu bara? Kami akan ulas untuk Anda dalam tali kekang royalti tambang. Kita ke slide yang pertama, kita telusuri terlebih dahulu awalnya dari perjanjian karya produsen pertambangan batu bara atau PKP 2B dan juga kontrak karya ini sebagai izin perusahaan pertambangan melakukan kegiatan eksplorasi yang ada di Indonesia ya. Kalau kita lihat pada peraturan di PKP 2B dan juga kontrak karya ini dikatakan bahwa posisi negara dan juga korporasi setara dan ada izin 50 tahun di sana dengan total luas kelolaan area mencapai 100.000 hektar dengan skema pajak dan royalti bersifat nail down. Nail down ini adalah bersifat tetap begitu yang ditentukan dari awal dan divestasi saham 30%. Kemudian ini bertransformasi menjadi IUPK, di mana IUPK di sini ada semangat nasionalisme di mana posisi negara lebih tinggi dengan pemberian izin 10 tahun dan ini bisa diajukan 2 kali. Jadi 2 kali 10 tahun menjadi 20 tahun dengan total luas area dibatasi 25.000 hektar dan untuk batu bara 15.000 hektar. Dan ada yang menarik yaitu adalah skema pajak dan royalti yang prevailing. Prevailing ini artinya adalah tidak tetap atau bergerak begitu ya, bisa disesuaikan. Dan di sini ada divestasi saham sebesar 51%. Dan tentunya Anda ketahui ya bahwa ini juga sudah didahului oleh Freeport pada waktu itu begitu ya, sehingga menggunakan merubah kontrak kerja menjadi IUPK sehingga ada divestasi saham sebesar 51%. Kalau dilihat dari porsinya saat ini PKP 2B dan KK dan ke IUPK ini memang terlihat bahwa kok sepertinya BUMN ini mendapatkan karpet merah begitu ya untuk penyelenggaraan tambang yang ada di Indonesia. Tetapi memang kalau dilihat ada karpet merah begitu ya yang memang digelar begitu untuk BUMN. Tapi ini hanya beberapa part-part saja begitu ya, khususnya untuk izin khusus saja begitu yang ada di BUMN begitu ya, dan ini juga terlihat juga kalau misalnya ada pengecualian begitu ya, muncul aturan tambahan juga di mana izin mereka ini adalah IUPK khusus tersebut dengan lama perpanjangan 10 tahun alias 20 tahun dan ini diatur pada pasal 169A dan ini tidak hanya untuk pengelolaan aset minerba raksasa, peran penting BUMN ini juga sangat penting sekali sebagai kunci pemerintah untuk membeli 51% saham perusahaan tambang. Nah ini pastinya sedikit banyak menggugurkan mimpi indah BUMN ya, tapi dengan kata lain BUMN ini masih mendapatkan prioritas dalam IUPK. Namun bukannya khusus, tapi ada pemerintah dan juga DPR yang sepakat untuk memberikan distingsi untuk IUPK peralihan pemegang KK dan juga PKP 2B. Nah dengan pengecualian tersebut, maka muncullah aturan pertambahan untuk menjamin perpanjangan izin mereka menjadi IUPK khusus tersebut dengan lama perpanjangan tadi sudah disampaikan ya 2 kali 10 tahun alias 20 tahun dan ini diatur dalam pasal 169A. Tidak hanya untuk mengelola aset minerba raksasa saja bahwa peran penting BUMN dalam divestasi ini juga mengalami degradasi. Jika semula mereka misalnya menjadi pemain kunci nih ya untuk mewakili pemerintah membeli 51% saham perusahaan tambang asing, nah posisi itu kini sekarang mengabur begitu ya. Jadi ini juga sudah mulai direfleksikan dalam rancangan Undang-Undang Minerba, di mana tidak ada lagi kewajiban divestasi setelah 5 tahun. Ketentuan bahwa mengenai jangka waktu itu digeser ke ranah eksekutif diatur dalam peraturan pemerintah atau PP bisa 20 tahun, 50 tahun tergantung pemerintah begitu ya. Dan yang kedua adalah penjualan saham juga bisa dilakukan dengan mekanisme bursa semula. Mekanisme ini juga hanya melalui private placement saja, tetapi melalui penjualan langsung, tapi dengan pemerintah pusat di mana pemerintah daerah dan BUMN serta BUMD jika mereka tidak berminat maka swasta diundang masuk dan cukup sampai di situ. Dengan mekanisme ini juga maka BUMN mau tidak mau menjadi tulang punggung agar amanat kewajiban divestasi terlaksana baik dengan membeli sendiri atau berkongsi dengan swasta. Namun ini ada lagi opsi tambahan ya, ini divestasi lewat mekanisme bursa dengan pelepasan saham perdana initial public offering. Artinya kalau investor nih misalnya
BUMN, BUMD begitu ya, atau yang pemilik IUPK terkena kewajiban divestasi, ini berpeluang juga membeli lagi sahamnya begitu ya melalui mekanisme pasar baik di pasar primer maupun sekunder, yang tentunya semua ini dilakukan dengan perusahaan cangkang alias Special Purpose Vehicle atau SPV, dan BUMN nggak lagi jadi konsideran utama dalam mekanisme ini, ya hanya jadi opsi saja kalau BUMN dan swasta tidak bisa menggalang dana untuk membeli 51% saham divestasi, maka ada opsi IPO begitu yang berjalan. Nah, sekarang kita lihat di slide selanjutnya ya, kita bergeser di mana ada beberapa perusahaan-perusahaan. Kalau kita tahu bahwa pemerintah dan juga DPR ini secara intensif begitu ya membahas mengenai rancangan undang-undang pertambangan mineral dan juga batu bara atau Minerba, dan juga RUU Cipta Lapangan Kerja ya, di dalamnya juga mengatur soal Minerba ini. Nah, kedua RUU ini menyangkut juga nasib 7 perusahaan tambang batu bara pemegang izin PKP 2B ya, pemegang perusahaan perjanjian karya pertambangan batu bara atau PKP 2B yang tampaknya izinnya ini akan segera habis kontraknya dalam perhitungannya adalah 5 tahun terakhir. Terlebih ke-7 perusahaan ini kalau dihitung ini adalah menyumbang 70% dari jumlah total produksi secara nasional. Nah, beberapa perusahaan tersebut diantaranya Anda bisa lihat begitu. Yang pertama ada Arutmin, dia akan habis paling cepat 1 November 2020, total luas lahan sekitar 57.000 hektar. Kemudian ada Kendil Coal Indonesia, ini akan habis di tahun depan 13 September dengan luas lahan di 1.869 hektar. Begitu juga dengan KPC Coal from Indonesia, Kaltim Prima Coal, ini akan habis juga di tahun 2021, 31 Desember, luas lahannya ada 84 ribuan. Kemudian juga ada MHU Coal begitu ya dengan luas lahan 39 ribuan dan akan habis di tahun 2022. Adaro Energy juga sama begitu ya di tahun 2022 1 Oktober. Kideko juga akan habis di tanggal 13 Maret 2023, sekitar luas lahannya 47.500 hektar, dan juga ada Brow Coal Energi, luas lahannya 57.107 hektar yang akan habis pada tahun 2025 mendatang. Dan seperti diketahui bahwa untuk Arutmin ini sendiri yang sudah habis dan akan habis ini sudah mengajukan perubahan status menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan juga batu bara. Dan jika semua persyaratan ini sudah dipenuhi oleh Arutmin begitu ya, pastinya akan segera diambil juga begitu ya, akan segera didapatkan, maka perubahan status dari PKP 2B akan didapatkan begitu, kontrak juga akan diberikan sebelum izin berakhir alias sebelum tanggal 1 November ini. Dan selain Arutmin juga ada KCP atau Kaltim Prima Coal di sini yang juga sudah mengajukan perpanjangan kontrak, di mana nanti kontraknya akan habis di tanggal 31 Desember, dan jika sama syarat dan ketentuannya sudah berjalan dan ini akan segera didapatkan begitu kontrak barunya. Nah, di tengah kondisi pandemi corona ini Komisi 7 akhirnya sudah merevisi nih, mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan juga batu bara, di mana yang biasa dikenal dengan RUU Minerba ini. Pengesahan ini akhirnya jadi angin segar nih untuk semuanya juga begitu ya, untuk Taipan batu bara karena mendapat jaminan perpanjangan. Dalam pasal 169A diatur di kontrak kerja dan juga kontrak karya di PKP 2B ini diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pasal 169A huruf A. Di situ disebutkan bahwa kontrak dan perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin untuk mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK selama 10 tahun dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Jadi untuk penerimaan negara izin diberikan begitu ya, dan langsung dijamin begitu dalam RUU Minerba. Dan dalam pasal selanjutnya huruf A dan huruf B ditemukan atau disebutkan bahwa kontrak perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK. Ini paling lama juga 10 tahun, 2 kali 10 tahun. Berarti dengan kata lain dengan adanya RUU ini jelas bahwa izin pun akan diberikan. Tetapi ada hal lain begitu yang menjadi konsentrasi dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI yang justru malah melihat ada poin penting yang sangat mendesak, yaitu adalah peraturan pemerintah atau PP tentang perlakuan perpajakan perusahaan pertambangan batu bara yang bisa segera mungkin diterbitkan. Karena kalau kita ambil atau mengutip statement dari Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, ini mengungkapkan bahwa pihaknya berharap agar PP tersebut bisa terbit dalam 1 atau 2 bulan mendatang. Pasalnya ini
regulasi yang sangat menentukan kelangsungan bisnis batubara di tanah air. Terlebih lagi bagi para pemegang perjanjian karya, pengusaha batubara PKP 2B generasi pertama. Ini yang memegang begitu PKP 2B di generasi pertama. Yang ketika kontraknya nanti akan bergeser dari PKP 2B menuju ke IUPK, ini akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Pastinya ini akan ada beberapa penyesuaian begitu ya, atau berubah status menjadi IUPK, dan pastinya ini akan ada beberapa penyesuaian. Di antaranya adalah penyesuaian terkait mengenai royalti dan juga perpajakan yang harus diperhatikan, karena dengan IUPK ini sisi setoran ke negara atau poin pentingnya adalah ketika perpanjangan kontrak ini diberikan dan berubah status menjadi IUPK, sama dengan penerimaan negara itu berarti lebih tinggi. Berarti ini yang harus diketahui dan harus segera cepat untuk PP turunan ini. Seperti apa sebenarnya perubahan postur royalti dan juga perpajakan pertambangan? Kita akan coba lihat di slide selanjutnya. Begitu, kita akan coba lihat bahwa ini adalah perubahan royalti PKP 2B generasi pertama dan juga IUPK OP begitu ya. Tahun 2020 ini kalau kita lihat dari pembicaraan begitu ya, dan juga pembahasan yang memang selalu tarik ulur begitu ya. Ada beberapa perbedaan antara PKP 2B generasi 1 dan juga IUPK. Ini akan mengatur banyak hal, khususnya penerimaan negara yang lebih baik dari PKP 2B dan juga KK maupun juga IUPK. Poin yang paling dipusatkan, ada yang paling menonjol adalah kenaikan tarif royalti dari PKP 2B existing yang saat ini telah diperpanjang izinnya dan berubah status menjadi IUPK OP. Dan jika pada saat PKP 2B saat ini ditetapkan sebesar 13,5%, ini untuk dana hasil produksi batubara DHPB ini akan bergeser atau menurut usulan pemerintah akan naik menjadi 15%. Sebelumnya perjanjian karya produsen pertambangan batubara atau PKP 2B ini hanya mengeluarkan dana hasil produksi batubara atau DHPB saja, ini royaltinya sebesar 13,5%, kemudian ditambah lump sum payment. Terus kemudian ditambah lagi ada PBBKB 7,5%, ini reimburse, kemudian sales tax-nya maksimal 5%, dan juga ada PPh badan sebesar 45%. Ini yang pertama kali menurut PKP 2B generasi pertama begitu ya. Nah, jika kontraknya diperpanjang lalu berubah nih status menjadi IUPK OP, maka pajaknya menjadi royalti ini ditambah penjualan hasil tambang atau PHT, kemudian ditambah lagi dengan barang yang menjadi milik negara atau BMN sebesar 15%, dan ini adalah usulan dari pemerintah. Kemudian sifatnya PBB prevailing begitu ya, atau bisa berubah, tidak tetap seperti nail down yang seperti yang sudah dilakukan pada saat PKP 2B generasi pertama. Kemudian pajak daerahnya juga berubah begitu ya. Terus kemudian ada PPN prevailing 10%, ditambah lagi PPh badan prevailing juga 25%, dan ada EAT ya, atau earning after tax ini sebesar 10% dengan porsi 6% untuk daerah dan juga 4% untuk pusat. Nah, seperti apa nih pemerintah akhirnya menerima begitu ya, atau harapan pemerintah juga untuk penerimaan negara dengan adanya perubahan peraturan terhadap royalti dan juga pajak perusahaan tambang ini pasti akan menjadi salah satu gambaran beban yang akan dihadapi juga oleh perusahaan atau industri pertambangan secara keseluruhan. Kita akan coba geser lihat kalau seandainya ini akan mengacu kepada penerimaan negara, seperti apa sebenarnya realisasi proyeksi dan juga targetnya. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir dari 2016 ke 2020, penerimaan negara dari sektor pertambangan ini cukup up and down ya. Kalau dilihat dari data Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyatakan akan ada penurunan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ini sekitar 20% di tahun 2020. Nah, ini dampaknya ya karena COVID-19, kemudian ini pasti berdampak juga pada penjualan batu bara dan juga mineral ya. Di mana pada tahun 2020 ini diperkirakan penerimaan negara ini akan turun, khususnya di sektor minerba ini turun akan mencapai 20% atau sama dengan kurang lebih 38T. Ini agak jauh dari level pencapaian di tahun lalu yang ada di angka 44,93T atau sekitar 45 triliun. Adapun kontribusi penghasilan PNBP terbesar adalah produsen batu bara. Ya, kita lihat di sini angkanya begitu ya. Ini realisasinya 19,07 begitu ya, atau kurang lebih ini baru 63% dari keseluruhan total realisasi yang ditargetkan pada tahun 2020 sekitar 31 triliun rupiah begitu ya, dan sebenarnya kalau lebih optimis lagi akan menuju ke 38 triliun rupiah. Ada sedikit pengurangan penerimaan pajak dari sektor
batu bara. Dan pada bulan Juli ini juga masih ada sisa bulan berjalan begitu ya yang akan ditargetkan juga sebagai penerimaan negara. Dan kalau kita lihat juga seperti apakah postur ke belakang begitu ya, memang penerimaan negara di batu bara ini memang cukup up and down begitu ya, terkait mengenai adanya total permintaan. Kemudian juga ada banyak hal ya, kalau dilihat dari tahun ini begitu ya, dari total permintaan 63% ini dari total realisasi tahun 2020 sebesar 31,41 triliun ini diantaranya karena adanya harga batu bara untuk kalori 4.000 ke atas ini juga mengalami penurunan, atau sejak bulan Februari sampai saat ini sudah turun sampai dengan 17 US dollar per ton. Sedangkan untuk di bawah 4.000 juga sudah turun 14 per ton ya, 14 US dollar per ton. Artinya banyak perusahaan batu bara yang kehilangan potensi begitu ya, kehilangan potensi pendapatan atau keuntungan karena harganya turun. Dan ada pun juga kalau dilihat komponen dari PNBP ini di sektor minerba ini diperoleh juga SDA mineral, batu bara, pendapatan iuran tetap, kemudian ada juga royalti di dalamnya dari penjualan hasil tambang ya, dan juga ada beberapa pendapatan lainnya yang masuk ke dalam mineral dan juga tambang. Dan saat ini ada 30 produsen batu bara minta produksi naik ya, dan ada 2 yang minta turun. Di samping itu juga produksi batu bara nasional pada tahun lalu ini mencapai 616 juta ton dan target tahun ini mencapai 550 juta ton. Dengan kata lain begitu ya, kalau dilihat dengan perolehan domestic market obligation tahun lalu realisasinya mencapai 138 juta ton dan tahun ini targetnya 230 juta ton. Nah, ini banyak sekali begitu yang akan menjadi ending, kira-kira apakah yang akan berujung baikkah begitu ya untuk industri batu bara kita. Kalau kita lihat begitu ya, dengan adanya penyesuaian kontrak dan juga peraturan perpajakan pasti juga akan memberikan kelangsungan yang cukup baik terhadap industri batu bara, baik juga untuk negara dan pasti juga sangat baik untuk para pengusaha.